Selamat siang semuanya. Untuk para peserta diharapkan menunggu sebentar lagi sambil kita menunggu partisipan untuk yang lainnya untuk join ya.
Dipersilakan untuk teman-teman peserta membuka kameranya karena acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regita Mahira Udiatami sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan juga ikut berpartisipasi dalam acara seminar Lead the Loop Literasi Keuangan di Era Digitalisasi. Sebelum dimulai acaranya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Acara pertama akan dibuka oleh sambutan dari dosen pembimbing kepada Bu Sri Retno Ningsih, SNN MDS, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tampaknya tidak muncul nih wajah saya. Jadi mungkin saya dari suaranya saja ya. Eh, Terima kasih kepada seluruh panitia Lead the Loop ya literasi keuangan di era digital, dan juga kepada narasumber. Terima kasih atas kehadirannya dan juga eh, dapat bersama kami Ibu Andriani Alfiah Kurnia. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Saya mewakili Kaprodi Bapak Aldrian Agusta yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini, dan sangat menyambut baik atas kegiatan ini dan berharap bahwa kegiatan seminar literasi keuangan di era digital ini dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk para mahasiswa ya yang akhirnya memang saat ini harus mengatur keuangannya, jadi memahami tentang literasi keuangan. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Semoga kegiatan seminar ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Etnos atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Ibu Andriani sebagai perwakilan dari OJK Provinsi Jawa Barat. Dipersilahkan. Oke, baik. Selamat siang. Semoga suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Waalaikumsalam Retno warahmatullahi Ningsih. wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu, salam kenal. Saya Andriani dari OJK Jawa Barat. Lalu juga teman-teman tim yang selama ini juga sudah berkoordinasi dengan kami. Ada Mbak Safanya, lalu juga ada Kintara, Mas Dewa, Aska, dan juga kalian. Terima kasih atas kolaborasinya yang memang mengangkat hal yang memang cukup menjadi isu di kalangan remaja saat ini, yaitu adalah literasi keuangan di era digital. Semoga harapannya kegiatan pada hari ini tidak hanya satu arah dan mendengarkan saja, tapi juga bentuknya bisa berdiskusi dan harapannya teman-teman setelah mengikuti kegiatan hari ini juga menjadi lebih paham dan lebih bijak dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andriani atas sambutannya.
Selanjutnya, sebelum pemaparan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu bukan dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Andriani Alfiah Kurnia, jabatan sebagai Analis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Jawa Barat. Nah, langsung saja ke inti acara, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Andriani. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Regita. Selamat siang semuanya. Semoga walaupun di hari libur ya, di hari libur ini teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan dan juga tentunya bisa diskusi. Nah, sebagaimana informasi di rangkaian kegiatan ini nanti dari Otoritas Jasa Keuangan juga akan berpartisipasi nih untuk kasih hadiah juga buat teman-teman yang sudah 98 sudah terlihat mungkin ya untuk layar layar tayangan dari kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pertama adalah kita akan meminta teman-teman untuk memfollow dulu IG OJK_Jawa Barat. Silakan di-follow. 3 orang nanti akunnya akan dipilih dan akan mendapatkan GoPay masing-masing 50.000. GoPay, Dana, OVO, banyak deh pokoknya ya, sesuai dengan yang digunakan. Boleh di-follow dulu, nanti saya akan pilih 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah e-voucher masing-masing Rp50.000. Coba ya, oke, cepet ya. Kan lumayan ya, kalau mahasiswa 50.000 tuh lumayan banget buat ngopi-ngopi ya. Oke. Oke, saya akan pilih. Ini masih ada kesempatan nih buat teman-teman yang belum follow, masih saya scroll dan juga saya pilih. Oke, nanti mungkin mohon dicatat panitia ataupun juga teman-teman yang merasa memiliki akunnya nanti boleh dihubungi ke panitia ya. Jadi yang beruntung itu adalah yang pertama ini adalah akunnya Esananda Putra. Semoga ada ya. Ada ya. Lalu juga yang mendapatkan 50.000 kedua ini adalah eh Bintang Ardiana. Ada juga ya. Oke. Dan yang terakhir, selamat untuk Taraf Tarafkyun. Nah, ini gimana nulisnya? Bacanya gimana ya? Tarafkyun. Nah, oke. Jadi 3 itu ya yang nanti mohon untuk bisa dicatat oleh panitia dan nanti untuk nomor handphone dan juga e-wallet-nya nanti untuk diinformasikan kepada kita. Oke. Kita akan pemanasan terlebih dahulu teman-teman. Mungkin teman-teman dari panitia Lead the Loop ini mengajak Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan ataupun juga untuk tujuan tugas akhirnya adalah meningkatkan literasi keuangan terutama untuk teman-teman dari ITENAS. Sebelumnya sekali lagi saya apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman ke kepada dosen pembimbing juga Bu, ini koordinasinya luar biasa ya, sangat polite, lalu juga koordinatif dan komunikatif. Jadi dari Otoritas Jasa Keuangannya juga happy untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman Mbak Safanya dan juga rekan-rekan. Nah, saat berdiskusi awal tentang rencana kegiatannya itu adalah mereka memiliki kepedulian terhadap sudah banyak munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang, tapi ini dialaminya oleh milenial atau Gen Z, yaitu adalah teman-teman semua. Nah, terus kenapa sih kok jadi mengajaknya Otoritas Jasa Keuangan? Nah, ini mungkin kita akan sekilas aja dulu. Kenapa sih Otoritas Jasa Keuangan? Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu sebetulnya adalah merupakan instansi pemerintah yang dahulu kala berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang juga diperbaharui. Secara singkat ya teman-teman ya. Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan instansi pemerintah yang independen yang merupakan gabungan dari tugasnya Bank Indonesia yang dulu mengawasi perbankan dan juga tugasnya Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK yang dulu mengawasi industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank itu ya, ada asuransi, ada pergadaian, ada juga mungkin teman-teman di sini ada yang tahu leasing atau perusahaan pembiayaan, dan yang paling terkenal ini adalah pinjol atau pinjaman online. Nah, secara general, Otoritas Jasa Keuangan ini punya
punya fungsinya adalah 3. Ini gampang banget ya. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Sebagai informasi nanti di akhir juga saya akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti yang berhasil menjawab dengan benar dan saya pilih nanti akan mendapatkan e-vouchernya meningkat nih Rp100.000. Kalau tadi Rp50.000, nanti kita kasih Rp100.000. Nah, ini ada 3, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Siapa sih yang diatur dan juga siapa yang diawasi? Itu adalah semua lembaga jasa keuangan yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau buka tabungan, mau buka asuransi, mau main produk investasi, mau ngajuin pinjaman, lembaga jasa keuangannya itu harus diawasi oleh OJK. Gimana lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK? Itu adalah lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di layar ada yang namanya mengawasi. Memang sejauh apa sih kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan itu bisa mmm, apa ya, bisa mengatur atau juga berdampak pada, lembaga jasa keuangan. Kami itu mulai mengurusi atau mengatur dari mulai pengajuan izin dari lembaga jasa keuangan, sampai nanti momen-momen ada kondisi-kondisi, strategik yang memungkinkan lembaga jasa keuangan itu harus ditutup, dicabut izin usaha. Nah, itu juga diatur ataupun juga di bawah kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi yang paling penting dari Otoritas Jasa Keuangan adalah fungsi melindungi. Itu melindungi teman-teman semua, tidak hanya teman-teman yang berada yang atau sudah resmi menjadi, lembaga konsumen dari lembaga jasa keuangan, tapi juga memang untuk masyarakat sekitar, masyarakat luas, masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan produk lembaga jasa keuangan. Nah, bentuk melindunginya tuh banyak. Bentuk melindunginya itu bisa secara preventif, ini seperti yang kita lakukan oleh teman Lip the Loop ini adalah, fungsi perlindungan konsumen preventif, yaitu adalah mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan di, konsumen masyarakat yang berkaitan dengan produk dan layanan jasa keuangan. Ada juga represif, yaitu ada perlindungan konsumen yang di mana dilakukan dengan sistem setelah terjadinya permasalahan. Misalnya pengaduan konsumen, pendampingan hukum, mediasi antara konsumen dan lembaga jasa keuangan itu bisa amat sekali menjadi, tugas dan juga kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kenapa sih harus ada Otoritas Jasa Keuangan? Nah, mungkin kenapa saya harus menjelaskan ini dulu kepada teman-teman, biar teman-teman paham nih, karena mostly banyak banget yang berpikir bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu adalah profit organization. Padahal kita itu adalah NGO, kita government organization. Jadi kita tidak sama sekali menghasilkan laba ataupun profit. Mungkin kalau teman-teman secara mudahnya kita kayak lembaga-lembaga kementerian ya, Kementerian Keuangan lah, Dirjen Pajak lah, Bank Indonesia dan segala macamnya kita tidak mengeluarkan produk konsumtif. Kita mengeluarkannya adalah kebijakan. Nah, yang paling mendasari, terjadinya produk jasa keuangan, yaitu adalah, keempat ini semua. Tapi yang paling mendasari kenapa OJK itu ada, adanya perkembangan industri jasa keuangan dan konglomerasi jasa keuangan. Nah, mungkin di kolom, komen sekarang saya mau tanya, boleh nggak sebutin, produk, e-commerce yang dia itu punya produk keuangan? Coba ada yang bisa nggak? Coba. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab? Produk e-commerce itu online shop ya, Iya, tapi betul. dia punya produk keuangan juga, produk pay later. Oke, aku laku, Itu di komen ShopeePay, banyak ada tuh. Gojek GoPay, betul, ada GoPay Later, ada ShopeePay, Tokopedia, Pay Later, oke. Mantap semuanya ya. Ternyata teman-teman di sini di Tenas ini ternyata sudah mulai kenal sama yang namanya perkembangan industri jasa keuangan atau konglomerasi jasa keuangan. Dulu kayaknya waktu Shopee ada, saya nggak apa-apa ya, izin menyebutkan brand. Terima kasih yang sudah jawab di kolom, chat ya. Pertama kali keluar Shopee itu nggak ada sama sekali tentang produk, layanan keuangan. Mentoknya dia ShopeePay ya.
Tapi sekarang dia udah punya produk keuangan yang lainnya, yaitu adalah Pay Later dan juga Shopee Pinjam atau S-Pinjam. Gojek juga pertama kali keluar itu dia adalah fokusnya ke transportasi online ataupun juga jasa GoFood dan lain sebagainya macamnya. Nggak ada tuh Gojek punya produk produk keuangan, tapi sekarang dia punya namanya GoPay Later. Traveloka. Traveloka kayaknya lebih dulu keluar dibanding mereka secara bertahun-tahun, fokusnya adalah di jasa traveling, tapi akhirnya sekarang dia juga punya Traveloka Pay Later. Blibli juga punya Blibli Pay Later. Lazada juga sekarang punya Lazada Pay Later. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang namanya konglomerasi jasa keuangan. Yang di mana sebuah satu perusahaan dia punya banyak sekali lini bisnisnya. Saya sebut merek lagi ya, ini agar mempermudah teman-teman membayangkan apa yang dimaksud dengan konglomerasi jasa keuangan. Konglomerasi itu menggurita ya. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan dia punya lembaga jasa keuangan lainnya, contohnya BCA. BCA punya holding company-nya yang utama itu adalah bank. Kita sama-sama tahu itu adalah bank BCA. Tapi BCA juga punya leasing atau perusahaan pembiayaan. Biasanya teman-teman suka nyicilnya nyicil motor dan lain sebagainya macamnya ya, ada BCA Finance. Terus juga BCA punya produk asuransi, namanya adalah BCA Insurance. Ada lagi BCA punya produk manajer investasi untuk mengelola uang teman-teman, untuk ditempatkan pada produk investasi mana, namanya BCA Sekuritas. Nah, banyak nih. Karena semakin banyaknya konglomerasi itu, yang asalnya kebijakan perbankan dulu di BI, kebijakan leasing perusahaan pembiayaan di Bapepam PLK, agar terintegrasi dengan baik, agar bisa berjalan dengan seiringan, digabunglah di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi itu ya kenapa akhirnya mendasari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya saya sempat lihat juga publikasi konten yang sudah dipublikasikan oleh teman-teman Lead the Loop. Saya apresiasi yang luar biasa. Salah satunya adalah membahas tentang literasi keuangan. Nah, literasi keuangan dan juga inklusi keuangan. Oke, jadi di hadapannya teman-teman, ini sekarang sudah ada yang namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Secara singkat, literasi keuangan itu adalah seberapa paham teman-teman tentang produk layanan jasa keuangan yang teman-teman akan gunakan. Kalau di konten Instagramnya Lip the Loop sudah dijelaskan salah satunya adalah orang itu harus tahu manfaat, resiko, hak, kewajiban, dan lain sebagainya macamnya. Kan kalau sekarang kayaknya teman-teman anaknya ini ya, anaknya maunya serba instan dan juga cepat, gak pernah diikro dulu, nggak pernah dibaca dulu. Jadi kalau misalnya bikin perjanjian atau apa, mau bikin akun apa segala macam, selalu di-scroll, syarat dan ketentuan disetujui, langsung accept. Nah, itu tuh adalah hal yang salah. Karena ketika kalian sudah menyepakati hak, kewajiban, manfaat, resiko yang terlampir dalam sebuah perjanjian, maka kalian akan terikat secara hukum. Teman-teman nggak bisa tuh kalau misalnya nanti merasa dirugikan karena bunganya yang terlalu tinggi, padahal bunga yang dianggap tinggi oleh teman-teman itu sudah tercantum dalam perjanjian kredit. Beda halnya kalau misalnya bunga kredit tidak tersampaikan dalam perjanjian kredit, lalu teman-teman mau mengadu itu bisa. Tapi kalau di bunga perjanjian kredit sudah tercantum sehari 0,3% dan teman-teman mengadukan bahwa itu keberatan dan terlalu besar dan tidak adil, nggak akan bisa. Karena teman-teman dianggap sudah well literate, sudah paham, sudah menyepakati, setuju, dan segala macamnya. Nah, mungkin akhir-akhir sekarang banyak sekali masalah yang terjadi terkait produk jasa keuangan. Teman-teman mungkin dengar tentang asuransi unit-link, lalu juga pinjol yang semakin merajalela dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini salah satunya karena ada gap antara literasi dan juga inklusi. Inklusi keuangan itu apa sih? Inklusi keuangan sendiri itu adalah seberapa jauh teman-teman mengakses produk jasa keuangan. Nah, jadi contoh ya, saya pakai Shopee Pay Later. Saya udah inklusi berarti, karena saya sudah mengakses salah satu produk jasa keuangan. Tapi saya itu nggak paham hak dan kewajiban saya. Kalau saya telat angsuran itu dendanya berapa, lalu juga saya juga nggak paham kalau ternyata pay later ini juga masuk ke dalam rapot kredit saya yang dulu disebut BI checking, sekarang namanya Slik OJK, saya nggak paham.
Karena ternyata di tahun 2022 Jawa Barat sendiri inklusinya paling tinggi, termasuk paling tinggi senasional. Kita ada di 88,30%, 31%. Ini cara bacanya seperti ini teman-teman. Dari 100 orang di Jawa Barat, sudah ada 88 orang yang mengakses produk jasa keuangan. Nih dari 103 peserta yang bergabung di sini, berarti sudah ada 88 orang yang punya produk jasa keuangan minimal satu. Entah dia pakai namanya paylater, punya tabungan, punya m-banking, atau dia sudah pakai yang namanya e-wallet atau iDoku kayak GoPay, OVO, Link Aja. Nah, itu dianggap sudah inklusi. Tapi dari 100 orang itu yang 88-nya sudah mengakses, hanya 56% yang paham. Nah, makanya muncullah permasalahannya. Entah permasalahannya adalah dari sisi konsumen yang dia merasa dirugikan karena lembaga jasa keuangannya yang taking advantage, ataupun juga dari sisi lembaga jasa keuangannya konsumennya nakal. Karena kalau teman-teman lihat di TikTok, di X, di Instagram sekarang ada namanya komunitas galbay alias gagal bayar. Ya, jadi saya mindsetnya agak aneh nih. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya, jadi mereka itu lebih baik KTP-nya KTP-nya itu tersebar dibanding mereka nggak punya uang. Jadi nggak apa-apa, mereka yang penting pinjam, punya uang, ya udah saya akan sengaja untuk gagal bayar. Sampai komennya adalah, "Alhamdulillah saya gagal bayar udah 2 tahun, keuntungannya adalah menjaga saya untuk ditolak di pinjaman mana-mana, jadi saya nggak berhutang." Nah, ini adalah mindset yang salah. Kalau misalnya, saya tidak hadir untuk menggurui secara agama ya, tapi teman-teman tahu sendiri bahwa utang itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai ya teman-teman udah bisa akses keuangan 88%, tapi kemampuan pemahaman teman-teman terhadap produk tersebut itu adalah kurang dari 88%. Nah, ini adalah fokus kita terhadap edukasi dan pelindungan konsumen. Karena Lip the Loop sendiri ini adalah tujuannya salah satunya pasti ini dong, untuk mengedukasi masyarakat. Teman-teman circle terdekat di kampus ITENAS untuk akhirnya tidak terjebak dalam produk-produk keuangan yang akhirnya merugikan teman-teman. Perlindungan konsumen. Ketika teman-teman kampus ITENA sudah paham, Lip the Loop juga ini sudah menjalankan fungsi perlindungan konsumennya, melindungi teman-teman dari hal-hal yang merugikan. Dan tentunya salah satunya adalah kita menjaga skor kredit kita untuk baik, yaitu adalah sistem layanan informasi keuangan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk poin yang ketiga, sistem layanan informasi keuangan. Dulu namanya BI Checking, sampai sekarang masih sering banyak sekali orang ngomongnya BI Checking. Tapi sejak 2016 sudah pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, namanya jadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Apa sih SLIK itu? Oke, teman-teman mungkin pernah dengar ya, pernah sempat kemarin, dia jadi trending di mana-mana bahwa katanya banyak sekali Gen Z atau teman-teman milenial yang baru lulus kuliah tapi tidak diterima kerja karena katanya kena BI Checking atau Slik OJK. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, apakah OJK itu yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut mengecek histori utang piutang karena teman-teman menganggap histori utang piutang itu adalah privacy. Yang kedua adalah kenapa sampai harus dicek si Slik OJK ini? Padahal kita mau bekerja, bukan mau pinjam utang. Yang ketiga adalah memang boleh perusahaan itu mengajukan slik pegawainya. Karena sebagai informasi, slik itu adalah rapat kredit kalian yang hanya kalian boleh tahu. Cuman kalian yang boleh tahu. Pun kalau misalnya ada pihak lain yang boleh tahu itu adalah berdasarkan tujuan kalian. Oke, ini saya akan perlihatkan dulu ini adalah sebelah kiri, yaitu adalah contoh tayangan hasil dari slik kalian, informasi debitur.
Sebelah kanan ini adalah website di mana teman-teman bisa mengajukan secara pribadi. Nah, kita jawab dulu 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah OJK mewajibkan? Tidak. Bahkan Kemenaker pun tidak mewajibkan hal ini kepada perusahaan-perusahaan. Tapi sejak adanya COVID, itu ada namanya fenomena terlilit hutang. Orang-orang banyak yang kehilangan sumber mata pencahariannya dan tiba-tiba orang-orang tidak diposisikan dengan literasi yang baik karena dia butuh ataupun juga karena dia gengsi, lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhan, pokoknya tidak bijak dalam memanfaatkan uang, akhirnya dia pinjam uang. Uangnya nggak harus pinjol, bisa ke bank, bisa kemana aja segala macem, tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar, akhirnya orang tersebut terjerat hutang. Apa sih kerugian terjerat utang? Kan kalau terjerat utang cuman kita doang yang rugi. Kenapa perusahaan harus andil? Nah, ternyata ada fenomena lagi di mana perusahaan ini itu merasa dirugikan dengan adanya fenomena pegawai yang terjerat utang piutang. Kenapa? Teman-teman tahu ya, perusahaan itu, satu orang SDM oleh perusahaan itu pasti sudah kita itu adalah investasi dari perusahaan. Satu orang itu bisa puluhan dan 100 juta sendiri, dari mulai biaya procurement-nya, pelatihannya, gaji bulanannya, tunjangannya. Lalu kalau misalnya kita bekerjanya nggak benar karena terlilit hutang, pasti dong perusahaannya rugi. Makanya sekarang muncul ketentuan yang memang secara pribadi dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, bahwa dia memitigasi memitigasi resiko untuk tidak menerima pegawai yang nantinya tidak akan perform dengan baik karena terjerat hutang dengan mengecek rapot kreditnya yang namanya SLIK OJK. Nah, jadi pertanyaan satu dan kedua tuh udah. Jadi boleh nggak dicek? Boleh. Kenapa? Karena nanti perusahaan biasanya akan meminta surat kuasa dari teman-teman dengan tujuannya yang jelas bahwa, perusahaan A atas nama Andriani mengajukan, pengecekan SLIK atas nama Andriani didasarkan karena adanya proses penerimaan kerja. Itu boleh, asal teman-teman menyetujui. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak setuju, untuk dicek si SLIK-nya, iya nggak bisa, nggak boleh. Karena nih teman-teman kalau lihat ya, ini agak kecil, sorry ya, di sini tuh semuanya akan ada. Mulai nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, domisili, lalu juga, nama ibu kandung yang sering dijadikan key point untuk produk jasa keuangan dan juga seluruh hutang piutang yang teman-teman punya. Nah, terus kalau misalnya saya nggak punya utang, ya nggak akan ada datanya. Nggak akan ada nih. Kalau di sini kan ada angka-angkanya yang nggak akan ada. Jadi iya, kenapa teman-teman saya ajak untuk cek berkala, pengecekan SLIK ini tuh 2, bisa online di idepku.ojk.go.id atau juga bisa datang langsung ke Otoritas Jasa Keuangan dengan membawa kopi KTP dan KTP asli, hari kerja. Kenapa? Karena kita tuh sekarang ada di zaman big data ya. Mungkin kemarin juga dengar ada isu bahwa katanya, KTP warga negara Indonesia itu diperjualbelikan di dark web dan everything segala macam. Nggak salah kok kalau kita cek secara berkala memastikan bahwa data kita aman. Nah, terus, jadi SLIK OJK itu adalah isinya rapot kredit teman-teman. Pay later. Siapa di sini misalnya yang, pakai pay later, tapi belanjanya tuh yang ecek-ecek, sorry ya, yang ecek-ecek tuh maksudnya kayak, harganya tuh di bawah 100.000, tapi saking udah terbiasanya pakai pay later, dia apa-apa pakai pay later. Kecatat itu di SLIK. Dan pencatatan SLIK itu per transaksi. Jadi misal Mbak Regita selaku moderator pakai paylater buat beli jarum pentul yang ada di Cina ya, karena harganya lebih murah dibanding jarum pentul yang ada di Indonesia, harganya 43.000 pakai paylater, kena cicilan 2 bulan, itu masuk ke sini. Nah, SLIK ini juga, rapot kredit ini juga menjadi salah satu pertimbangan lembaga jasa keuangan untuk mempertimbangkan teman-teman kalau mau ngajuin pinjaman ditolak atau diterima tuh dilihat di sini. Salah satu aja ya, ini nggak harus mewajibkan, lembaga jasa keuangan karena biar bisa lihat di sini, oh Andriani itu ternyata dengan, gajinya sekian itu dia udah punya kreditnya banyak ya. Jadi kalau kayak gini sih udah mengurangi kemampuan keuangannya, atau bisa jadi kayak di sini tuh teman-teman akan kecek loh, telat sehari 2 hari itu akan kecek.
kualitas kredit seseorang itu levelnya 1 sampai 5, 1 lancar, 5 macet. Nah, kalau teman-teman udah kualitas kreditnya jelek, pasti bakal susah buat dapetin pinjaman kredit karena dianggap teman-teman punya isu gagal bayar. Teman-teman punya isu kalau teman-teman tuh nakal, nggak sesuai dengan ketentuan bayarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau kita lanjut aja? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang produk digital yang dimiliki oleh layanan jasa keuangan di Indonesia. Teman-teman mungkin tahu ya, pinjol. Pinjol singkatan dari pinjaman online. Terus ada juga judol, judi online ya. Nah, sebetulnya pinjaman online itu termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan namanya fintech, financial technology. Nah, teman-teman mungkin bisa baca di sini ya. Eh, Coba sekarang saya tanya nih, buat teman-teman boleh dikasih informasinya juga di kolom chat. Menurut kalian, pinjol itu baik atau jahat ya? Coba. Jelek, Bu, jelek. Jelek. Ada lagi nggak? Oke. Jahat. Pakai ada. Oke. Jelek. Oke. Oh, ini Pak Haji ya? Pak Haji ya? Pak Haji ya? Terima kasih sudah bergabung. Tergantung. Oke. Oke. Ada yang bilang baik juga. Oke. Sebetulnya jawabannya pinjaman online itu lahir dan diperuntukkan atau dimunculkan menjadi salah satu pilihan di layanan jasa keuangan di Indonesia, tujuannya baik. Baik tujuannya, yaitu adalah transaksi keuangannya lebih mudah, praktis, dan cepat. Iyalah, teman-teman teman-teman nggak boleh memungkiri dengan adanya Shopee Pay, dengan adanya Shopee Pay Later dan segala macam itu mempermudah teman-teman melakukan akses keuangan. Atau Genius deh, yang suka kesel kalau misalnya ditawarin Genius, at some point Genius itu mempermudah kita untuk mengakses produk keuangan. Zaman dulu teman-teman tuh harus pergi ke banknya loh, harus cukup datang ke banknya, bawa KTP, penuhi berbagai macam administrasi for the sake of bikin buku tabungan atau for the sake of bikin mobile banking dan segala macam. Sekarang memudah, bisa secara mobile phone dan segala macam. Nah, dulu tujuannya adalah untuk mempermudah akses keuangan. Mungkin teman-teman yang beruntung di lingkungan rumahnya, dengan, adanya lokasi kantor cabang bank atau kantor cabang lembaga jasa keuangan bisa mudah akses ke sana, tapi teman-teman juga harus tahu, ada teman-teman kita yang berada di ujung negeri sana, yang walaupun teknologi sudah ada, mereka tuh kebingungan untuk bisa, contoh para usaha mendapatkan modal usahanya, itu tuh harus jauh, harus berkilo-kilometer. Jadi memanfaatkan dengan adanya perkembangan teknologi, dibikinlah yang namanya financial technology. Financial technology bentuknya banyak, salah satunya adalah pinjaman online. Pinjaman online juga, mungkin yang paling ini adalah fenomena dan juga paradigma yang ada di Indonesia. Kebaikan kamu yang udah kamu kerjakan sampai berkali-kali lipat akan hilang hanya dengan kesalahan yang setitik aja. Contohnya adalah hal-hal yang viral. Mudah banget memviralkan sesuatu yang buruk dibanding memviralkan sesuatu yang baik. Pinjaman online itu sudah menjadi, fungsi memberikan bantuan kepada banyak orang. Tapi dengan adanya kerugian-kerugian yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan produk pinjaman online ini nanti akan kita bahas, jadinya ketutupan deh. Padahal secara statistik itu tuh di milenial dan juga di Gen Z itu tuh banyak juga loh orang yang memanfaatkan pinjaman online ini. Nah, tentunya kalau misalnya orang-orang sudah mudah mengakses keuangan, terutama untuk, hal-hal pembiayaan produktif, itu pasti bisa mempercepat namanya perekonomian di negara kita, lalu juga perluasan akses keuangan dan lain macamnya. Intinya dulu 2016, 2015, fintech atau salah satunya pinjol ini lahir ke dunia dengan tujuan yang baik. Nah, lalu tapi ini dia, fintech itu tadi kan saya sampaikan ada beberapa ya, ada juga, yang namanya pinjaman online. Ini teman-teman boleh di-capture it, boleh dipahami juga.
tidak semua, tadi kalau di awal saya kasih key point-nya adalah mengawasi lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Nggak semua hal yang berbau lembaga jasa keuangan itu semuanya di bawah kewenangan OJK. Teman-teman bisa lihat di sini, saya jelaskan satu-satu mungkin ya. Apa sih securities crowdfunding? Nah, securities crowdfunding ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara lender dan borrower. Borrower itu adalah orang yang membutuhkan modal. Lender itu adalah orang-orang yang kelebihan uang yang dimana dia maunya spend money untuk dapat profit. Dulu itu kalau misalnya kita mau kasih modal ke orang harus ketemu sama orangnya, harus ada perantaranya dan segala macam. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat Santara, Bizarre, Lanex, ada Investri juga. Teman-teman kalau misalnya mau belajar invest bisa pakai securities crowdfunding. Tapi ingat ya, high risk high return. Teman-teman nggak boleh FOMO, nggak boleh kemarin-kemarin kayak lagi toko kripto to the moon ikutan to the moon. Terus juga nih jangan sampai di sini dari 105 yang hadir juga share link gacor ya. Nih awas nih kalau misalnya ada yang withdraw nih awas ya. Nah, teman-teman, securities crowdfunding itu seperti itu. Contoh ya, saya pengen punya usaha milkshake atau coffee shop. Tapi saya nggak ada modalnya, tapi saya berkomitmen. Komitmennya ada, asetnya itu nanti akan dipegang oleh platformnya, ada juga hitam di atas putihnya. Nanti teman-teman, kalau teman-teman tahu ada portal web sedekah namanya kitabisa.com. Nah, ini percis kayak gitu, tapi ini versinya adalah untuk berbisnis. Jadi nanti misalnya coffee shop OJK, ini gorengnya coffee shop OJK misalnya. Coffee shop apa gitu ya, misalnya saya mau buka, branch-nya toko Jawa misalnya ya, Topi Jawa. Nanti saya pasang tuh proposal saya di platformnya securities crowdfunding. Saya kasih tahu dari, branch ini saya butuh misalnya sekitaran 150 juta. Entar kelihatan tuh 150 juta itu sudah terpenuhi berapa, si investornya ada berapa orang, dan saat saya menjalankan bisnis, return yang saya berikan kepada investor itu tuh fiksisasinya atau fixed rate-nya itu meyakinkan nggak atau berapa persen. Nah, ini ada yang namanya securities crowdfunding. Selanjutnya, itu juga ada Bibit nih, Bibit yang paling terkenal nih, Bibit yang paling terkenal di antara teman-teman, Gen Z, yaitu adalah sebuah aplikasi yang mengajarkan atau mempermudah teman-teman untuk akhirnya kenal sama dunia investasi. Ada juga Baresa dan juga Ajaib. Nah, terus juga ini dia adalah si fintech peer-to-peer lending termasuk paylater dan juga termasuk, pinjol. Pinjol itu teman-teman, ada 101 yang resmi ya, yang resmi di bawah kewenangan OJK. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, securities crowdfunding, lalu juga investasi dan manajemen resiko. Investasi dan manajemen resiko tuh kayak cermati uangku atau lain sebagainya macamnya kayak financial planner. Nah, dulu mungkin pernah ada kasus yang namanya Jauska. Jauska muncul sebagai perusahaan financial planner, tapi akhirnya ditindak oleh OJK karena ternyata proses bisnisnya tidak sesuai dengan izin yang dia sampaikan. Kalau kalian bikin financial planner, ya kerjaan kalian cuma financial planner aja. Nggak boleh kalian tiba-tiba mengelola uang nasabah lalu menempatkannya pada produk investasi, itu beda lagi izinnya. Joska sebagai manajer investasi, biasanya ada, belakangnya ada investment-nya, ada atau misalnya sekuritas, nah itu bentuknya beda lagi. Nah, yang keempat ini ada yang namanya e-wallet, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Ini sebenarnya e-wallet ya, link aja GoPo, OVO, ShopeePay, Dana, ini segaris bawahi. Dia bukan di bawah kewenangan OJK tapi Bank Indonesia, karena dia bentuknya adalah clearing, transaksi. Kan kalau BI ngurusin transaksi ya, nah ini. Kenapa teman-teman harus tahu, lembaga jasa keuangan A di bawah kewenangan siapa? Itu gunanya adalah amit-amit kalau teman-teman suatu ketika ada di posisi merasa dirugikan, mengadulah kepada otoritas terkait. Jadi kita sering banget dapat, Dana hilang uangnya, OVO hilang, ShopeePay ada yang tes dan segala macam. Nah, itu bukan ke OJK, tapi ke Bank Indonesia. Sayang teman-teman udah text time pasti kan. Nah, lalu selanjutnya ini yang tadi disampaikan, satu-satu berizin OJK. Teman-teman gampang sebetulnya kalau misalnya mau ngecek ya. Saya akan coba, ini kelihatan nggak ya HP saya? Oke. Teman-teman bisa save kontak layanan OJK 081
157 157 157. Oke. Ini saya aduh nggak kelihatan. Oke. Kelihatannya oke. Saya akan atau teman-teman mungkin juga kalau misalnya mau coba boleh ya. Biasanya kalau lembaga jasa keuangan yang pinjol yang ilegal pasti namanya aneh-aneh ya. Uang Tuhan, bos uang lah, uang mama, uang surga. Coba saya klik bos uang. Teman-teman tinggal WA nama produk layanan lembaga jasa keuangan yang teman-teman ingin cek legalitasnya, ya. Ini adalah mitigasi resiko paling awal yaitu prinsip 2L, legal dan logis. Ini langsung keluar, nggak kelihatan ya. Saya akan bacakan ya. Jam 15.00 saya klik bos uang dan kirimkan ke nomor WA yang tadi 081 157-nya 3 kali. Di menit yang sama jam 15.00 juga udah dapat balasannya adalah fintech bos uang tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Semudah itu. Semudah itu teman-teman untuk meluangkan waktu bertabayun ya. Kepo untuk mencari tahu. Kepo jangan kepo pakai kepoin bebek aja, kepoin pakai second account dan segala macem nih. Kepo-kepo yang kayak gini nih, apalagi kalau misalnya teman-teman terjerat dalam situationship ya, yang kayak gimana ya, kayak peduli sih, tapi biasa aja, tapi pengen bantuin juga, terus tiba-tiba partnernya kayak, "Boleh nggak bukain dulu pay later, nanti tanggal 25 aku bayar." Itu adalah tidak boleh. Jangan sekali-kali ya, ini, berdasarkan romance-romance yang ada, yang karena kita juga ada bagian pengaduan konsumen. Sekarang itu mahasiswa ya, bukan SMA, mahasiswa itu banyak melaporkan kasus bahwa KTP-nya itu dipakai buat pinjaman. Kalau pinjamannya ilegal, itu ya udah nggak usah dibayar teman-teman, katanya gitu kan. Tapi kalau misalnya pinjam yang resmi, ya KTP kalian yang kena di slick-nya. Kalian yang harus dikejar-kejar. Setelah ditanya adalah, "Iya Mbak, soalnya saya mau bantu teman saya." "Teman apa teman?" "Soalnya saya bantu dia, soalnya dia janji nanti ini butuh apa segala macam." Jangan. Walaupun kita menjaga hablum minanas kita ya, kita harus logis ya. L yang kedua adalah logis. Kalau dirasa ini pinjamannya udah nggak logis, dari mulai segi manfaat, resiko, dan sebagainya macamnya, semakin dia too good to be true berarti something wrong. Kalian harus cari tahu sesuatu hal itu. Kalau misalnya ada produk layanan jasa keuangan yang luar biasa menjanjikan tanpa resiko, lalu juga manfaat yang sebesar-besarnya, kalian harus memastikan hal itu. Nah, ini, sebetulnya, beberapa kenapa pinjaman online itu kalian harus pahami dan kalian harus mengakui bahwa kalau digunakan secara bijak itu bermanfaat bagi kita. Nggak dijamin tidak ada, jaminan. Kalau kalian ngajuin pinjaman ke bank, minimal terus ada surat berharga. Entah entah surat berharga kendaraan bermotor lah, entah SK mungkin buat kita para karyawan, entah sertifikat rumah lah, apa segala macem, entah barang berharga lainnya. Di pinjaman online tuh nggak ada, barang jaminan, karena memang tujuannya memberikan proses yang mudah. Nah, terus udah kayak gitu juga, tapi ada resiko pasti, makanya tadi high risk, high return. Ada kemudahan, pasti ada hal yang harus ditanggung. Salah satunya adalah bunganya lebih tinggi, 0,1 sampai 0,3%. Berarti kalau misalnya 0,3 kali 30 berarti sekian persen itu adalah, bunganya. Kalau bunga bank itu sebulan tuh 8,5 sampai 10% lah yang paling tinggi. Pasti memang lebih banyaknya tuh, dipinjol karena dia, memberikan kemudahan itu. Kok bunganya jadi lebih gede sih? Nah, kan namanya bisnis dia harus ada prepare dong untuk mitigasi resiko. Bunga yang tinggi itu adalah untuk risk sharing. Risk sharing itu adalah berbagi resiko. Kalau misalnya di kemudian hari konsumen-konsumen ini memberikan resiko kepada bisnis online-nya. Contoh, mereka yang gagal bayar, mereka yang nggak mau bayar. Semuanya kalau misalnya pakai bunga rendah dan nggak bayar ya bangkrut. Bangkrut lembaga jasa keuangannya.
toh juga sama-sama simbiosis mutualisme. Ini prinsip awalnya ya, prinsip awalnya seperti itu. Tapi ternyata niat baik para pemangku kebijakan untuk menghasilkan adanya fintech atau teknologi produk jasa keuangan yang berbasis teknologi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Sekarang ada namanya fenomena pinjaman online ilegal. Ini kalau misalnya dilihat di sini ya, pinjol ilegal sasar korban pelajar SMA di wilayah Malang. Kalian minimal punya KTP sama tabungan juga udah pasti bisa tuh jadi target mereka. Kalau kalian lihat lagi sebelah kiri, itu kalian bisa lihat pinjol itu hampir 105 meningkat dari tahun sebelumnya 105,77% pinjaman untuk teman-teman di bawah 19 tahun. Itu masuk kalian ya. Kalian itu juga termasuk penyumbang dari pinjaman online ini. Tapi parahnya lagi dari 114 miliar, ada 26 miliar yang dimana konsumennya itu menunggak pinjamannya. Oke. Berarti apa tuh? Berarti teman-teman tidak memikirkan prinsip yang namanya 2K, kebutuhan dan keinginan. Oke, sekarang aku mau tanya, Adidas Samba kebutuhan atau keinginan? Boleh coba kasih tahu di chat. Coba, Adidas Samba itu kebutuhan atau keinginan ya? Oke, bener ya Mas Rizky ya, keinginan ya. Kebutuhan, baik. Keinginan, tergantung. Tergantung mulu nih. Tuntutan lingkungan, baik, 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 baik. Apalagi berudak-berudak skena indie ya, oke. Kalau misalnya kemarin ada promo, Converse buy one get one, jadinya beli itu keinginan atau kebutuhan? Oke, keinginan, 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 keinginan. Oke. Tadi ada kehematan. Bener sih, bener-bener ya. Kalau value of money sih jadinya bentuknya kehematan. Tapi kalau misalnya di posisi kalian ini ternyata memang nggak perlu beli Converse, tiba-tiba for the sake of ada diskon jadinya beli, jadinya bukan hemat ya. Jadinya juga sama tuh, lebih mementingkan keinginannya. Ada juga yang bilang tergantung. Oke, oke. Teman-teman, sebetulnya benar, tiap keinginan dan kebutuhan seseorang berbeda. Tapi kalimat yang tadi tuh yang saya keluarkan setiap keinginan kebutuhan orang-orang tuh berbeda. Jangan jadiin kalian excuse ya. Apalagi generasi-generasi, aku juga masuknya generasi milenial loh ya. Terus teman-teman Gen Z, milenial dan Gen Z ini adalah terkenal mencari excuse atas segala hal. Contoh, saya kemarin war tiket Sell on Seven. Kenapa itu? Maksudnya kebutuhan sih Mbak. Soalnya dengan Sell on Seven saya bisa meningkatkan semangat belajar saya. Dia itu ada influence. Nah, itu adalah hal-hal yang cari-cari excuse. Teman-teman tuh harus tahu kebutuhan dan keinginan. Ini teman-teman bisa baca ya. Intinya, keinginan itu adalah prosesnya itu hanya untuk memuaskan diri sendiri. Yang apabila tidak dipenuhi sebenarnya nggak ngaruh dalam hajat hidup kalian, kalian akan tetap bisa hidup kok tanpa keinginan itu. Contoh, naik Mio, bisa kok beli Mio masih nyampe dari Itenas ke Dago masih bisa kok, masih banget dari Itenas mau ke Hidden Gem Pasar Cihapit masih bisa. Kenapa tuh di Peos Nmax? Nah, hal-hal kayak gitu ya. Hal-hal kayak gitu. Apalagi untuk kita yang memang pendapatannya misalnya belum pasti dan lain sebagainya macam, harus tahu banget mana keinginan dan kebutuhan. Nah, ini cara-caranya teman-teman nih, apalagi untuk teman-teman mungkin yang sekarang belum masih dalam proses belajar, belum ada pekerjaan dan segala macam, bingung mau ngatur keuangan, orang uangnya nggak ada, ikut kelas pengaturan keuangan nggak punya uang. Bisa sebenarnya dengan menyisihkan uang saku atau momentum-momentum keagamaan yang biasanya kita dapat angpau itu ditabung ataupun juga hal-hal lainnya. Terus menyimpan uang. Ini sekarang kita bisa memanfaatkan financial teknologi juga. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang for saving sesuai dengan goals atau dream-nya kita. Terus juga atau bisa nabung di bank, menyimpan di rumah asal tempatnya aman.
Terus juga ada mengembangkan uang, ini lebih kepada modal usaha atau investasi yang sudah mempertimbangkan hal sebagai macamnya. Nah, ini teman-teman bisa mungkin difoto. Ini adalah jenis-jenis perbedaan antara pinjol ilegal dan pinjol legal. Intinya yang paling penting tuh gak ada izin di OJK udah pasti itu ilegal. Mau dia pakai logo OJK di surat izinnya di depan kantornya segede gaban ya. Kalau apalagi sekarang udah aneh-aneh bikin bikin ID logo OJK sebelahnya BI, mana ada lembaga jasa keuangan izinnya dua kayak gitu. Terus udah kayak gitu aku percaya sama kalian generasi muda yang biasanya lebih pintar dalam memanfaatkan teknologi, kalian pasti amat sangat bisa memanfaatkan teknologi untuk bertabayun, untuk cari tahu ya. Pinjol yang ilegal itu bisa akses semuanya, termasuk galeri foto kalian dan juga seluruh kontak yang ada di handphone kalian. Makanya penagihannya bisa kemana-mana, bisa bernada ancaman, memberikan fitnah dengan mengedit foto kita dengan foto-foto yang tidak senonoh dan lain sebagainya macamnya. Oke, azan dulu ya. Kalau legal itu adalah cuman camilan kamera, mikrofon, dan location. Cuman itu aja yang bisa diakses untuk verifikasi. Nah, selanjutnya juga ini hal-hal yang bisa dicek juga sama teman-teman. Dan ini ciri-ciri investasi ilegal. Nah, karena azan kita akan jeda dulu ya. Oke, kita izin lanjut lagi ya. Nah,
teman-teman juga ini bisa di-capture, ini adalah permasalahan yang sering terjadi dengan adanya kejahatan keuangan digital. Yang sering di OJK dapatkan laporan dari teman-teman mahasiswa itu adalah iming-iming pekerjaan part-time. Jadi kayak dia harus nge-like atau share foto atau apa dan segala macam. Jadi kayak ada target-targetnya gitu, nge-subscribe atau nge-like nanti dapat 15.000, 20.000, berapa kali like dapat tuh 15.000 dan 20.000-nya, tapi akhirnya dia diimingi. Kalau misalnya kamu mau dapat target yang lebih tinggi, kamu harus deposit dulu. Depositnya 1 juta. Nanti akan cairnya lebih 2 juta dan segala macam. No. Pokoknya kalau misalnya udah ada tawaran yang nggak jelas, bentuk produk jualnya apa dan segala macamnya jangan. Kalau misalnya mau jadi lebih cerdas, misalnya ya dapetin awalnya doang ya emang enggak, tapi kalau misalnya pasti udah nggak akan benar. Ada lagi sekarang ada fenomena Gestun, gesek tunai pay later. Teman-teman tahu pay later itu kan adalah uang kredit yang bisa diperjualbelikan atau dibelanjakan di e-commerce-nya aja ya. Sekarang itu ada lagi pinter-pinter emang anak zaman sekarang namanya Gestun, gesek tunai pay later. Jadi pembelian pada produk-produk fiktif. Oke. Awal-awal kalian pasti nyaman, enak karena kayak bisa beli, barangnya fiktif, tokonya fiktif, kalian seolah-olah beli, nanti uang pay later-nya itu, pembayaran pakai pay later-nya itu keterima di penjualnya, nanti kalian tektokan sama penjualnya, dipotong fee dan segala macam, kalian dapetin uang misalnya 1 juta, tapi kalian di pay later-nya nyicil 12 bulan. Awal-awal kalian pasti ngerasa itu adalah mudah, karena kalian bisa dapetin 1 juta di depan dengan kalian hanya menyisihkan sampai 12 bulan kemudian 1 juta, 1 juta, 1 juta dan segala macam. Tapi itu adalah nantinya edik kalian, nanti akan keterusan. Terus yang paling rawan apa? Ya paling rawan adalah orang yang bawa kabur uang kalian pakai paylater. Paylater-nya kena, kalian jadi utang, uangnya nggak cair ke kalian. Udah, jadinya kalian nggak punya uang buat bayar paylater karena memang nggak ada uangnya. Jadinya slik OJK-nya jelek deh. Terus juga banyak lagi produk-produk lainnya yang aneh. Nah, ada lagi satu fenomena yaitu adalah game online dan judi online. Orang yang udah kecanduan sama game online dan judi online ini, sekarang udah ada fenomena pinjamnya ke pinjol ilegal. Saya balikin lagi ke teman-teman. Teman-teman masih muda ya, masih banyak hal-hal yang nanti akan dikejar dan segala macam. Buat apa sih harus memupuk masalah-masalah di usia yang masih muda? Saya bukannya tidak memposisikan kondisi keuangan bersama dengan teman-teman, tapi toh kalau misalnya udah dirasa kita punya masalah hidup, jangan cari masalah hidup yang lainnya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dan jangan pernah mengklik apapun yang dirasa teman-teman nggak kenal kontaknya dan segala macam. Sekarang teman-teman modusnya udah luar biasa. Sampai ada yang mengkloning akun resmi dari lembaga jasa keuangan. Pakai centang hijau kalau di WhatsApp. Lalu setelah dicek centang hijaunya itu adalah emoticon bukan resmi. Nah, hal-hal yang gini kita harus lebih peka lagi. Nah, ini oke, teman-teman kalau misalnya punya permasalahan di seputaran lembaga jasa keuangan, boleh datang ke otoritas jasa keuangan terdekat atau bisa juga lewat portal aplikasi perlindungan konsumen kita atau APPK, alamatnya di kontak 157.ojk.go.id. Ini boleh di-capture, ini adalah kontak-kontak yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan, dari mulai nomor telepon dan lain sebagainya macamnya. Selesai deh. Mungkin kita sekarang ke tanya jawab ya. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan paparan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Andriani Alfiah atas materinya. Semoga kita semua dapat mengerti apa yang disampaikan dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, karena materi telah disampaikan, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan untuk 3 orang penanya pertama akan mendapatkan door prize berupa GoPay. Dipersilakan untuk peserta yang akan bertanya harap raise hand dan juga on mic. Atau kalau misalnya malu-malu on mic, kolom chat juga nggak apa-apa Mbak Ya, Regita. boleh.
Silakan yang ingin bertanya, kita dapat door prize loh GoPay ini, jadi Betul. lumayan. Betul, jadi teman-teman silakan kalau misalkan masih malu untuk on mic, bisa lewat kolom chat aja ya. Baik, mungkin sambil nunggu dari Ibu Andriani, apa ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada peserta? Oh, ini ada yang bertanya nih, Bu. Oke, sudah ada ya Mbak Regita ya? Ini Ya, ada sudah ada di kolom. dua pertanyaan dari Mas Rizky Gomelar dan juga Mbak Nadira Diandra. Yang pertama, apakah pinjol bisa dihindari untuk kalangan mahasiswa ke bawah? Kalangan mahasiswa ke bawah ini profesinya atau tingkat ekonominya, Mas? Sebetulnya gini, balik lagi, teman-teman harus bijak dalam memanfaatkan uang. Uang ini luas ya artiannya ya, tidak hanya produk jasa keuangan saja, tapi juga bagaimana tingkat ekonominya ya. Oke, tingkat ekonominya gini, eh pinjaman online itu tidak hanya pinjaman online ya, tapi lembaga jasa keuangan itu pasti pasti akan bertanya tentang pendapatan kita. Hanya saja kalau misalnya pinjaman online itu karena mempermudah, biasanya banyak yang tidak wajib melampirkan slip gaji. Nah, niat hati mau mempermudah malah jadinya bumerang. Kenapa? Karena ternyata banyak dari kita yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan sendiri. Contoh, Shopee Pay Later waktu kalian pakai, ini saya harapannya sih nggak ada di sini yang belum pakai Pay Later ya. Tapi kalau misalnya udah pakai pun nggak apa-apa. Yang penting tadi bijak sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan. Waktu kalian apply pay letter sebagai mahasiswa, apakah ditanya lampiran resmi dari slip gajinya? Enggak. Tapi kalian cuma ditanya kira-kira pendapatan kalian berapa. Lalu dibandingkan dengan transaksi keuangan yang transaksi jual beli di e-commerce. Kalau misalnya ditanya apakah bisa dihindari oleh mahasiswa dan juga ekonomi ke bawah, sebetulnya pertanyaannya balik lagi ke teman-teman. Teman-teman harus paham dulu resiko keuangannya teman-teman. Sejauh mana sampai teman-teman harus menjadikan teman-teman pinjam ke pinjaman online. Karena pinjaman online aksesnya adalah inklusif. Dia tidak bisa menolak mengotak-kotakan kategori masyarakat apabila dalam pengajuannya masyarakat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan administratifnya. Seperti itu. Lalu juga pertanyaannya, kalau misalnya gagal bayar, terus pihak bank atau pihak pinjolnya bakal ngeluarin apa yang paling parah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh para pengadu karena ini biasanya mereka ketakutan. Saya sampai pernah masuk ke forum gagal bayar ya. Mereka tuh sharing, kalau aku laku DC-nya nggak pakai DC lapangan. Shopee Pay Later DC-nya cuma telepon doang. Oke. Intinya adalah mereka itu tidak diperkenankan untuk melakukan penagihan dengan nada ancaman, dengan tindakan kekerasan, penyebaran informasi pribadi konsumen. Itu semuanya sudah tercatat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 tahun 2022, Mbak Mei Nandita. Jadi kalau ditanya seberapa parah, ya nggak boleh. Parahnya tuh nggak boleh. Ya mereka harus hanya sesuai bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan, bisa menagihkan itu ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Parahnya bisa nggak sih sampai datang ke rumah? Boleh. Boleh. Boleh diperbolehkan untuk datang ke rumah karena sudah disesuaikan dengan formulirnya bahwa kalau misalnya konsumen nggak bayar ya dilakukan penagihan. Tapi kalau misalnya saya waktu biasanya kalau lembaga jasa keuangan yang resmi itu hanya boleh menagihkan pada konsumen dan kontak darurat yang didaftarkan. Saya kok daftarin kontak darurat Mbak Regita sebagai kontak darurat saya.
Biasanya ini juga nakal nih konsumen-konsumen. Bare kitanya nggak dikasih tahu kalau dia jadi kontak darurat. Makanya kayak, ih, saha, wau gentu gitu kan. Ini siapa, kenal aja enggak, temen segeng aja enggak, tapi kenapa nagihnya ke saya dan segala macam. Tapi karena bare kita sudah didaftarkan jadi kontak darurat, itu boleh ditagih. Yang nggak boleh tiba-tiba ditanyainnya misalnya ke Mas Andre, ke Mas Wisnu, ke Rasya, ke Almira, padahal mereka ini bukan kontak darurat saya, itu nggak boleh. Nah, jadi yang paling parah itu intinya adalah penagihannya tetap sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada lembaga jasa keuangan resmi yang melakukan penagihan dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, ada ancaman, penyebaran data, penagihan sampai ke suruh kontak, laporkan ke otoritas jasa keuangan, karena nggak boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanya ke saya ya. Kalau misalnya saya mau, kalau misalnya ada nasabah mau ngajuin pakai kartu kredit itu kan legal ya. Nah, terus udah kayak gitu, udah pakai, udah lunas juga. Tapi sampai sekarang katanya selalu ada spam nawarin kredit. Ini ada solusinya enggak ya, Bu? Oke, gini. Kalian harus pahami tadi seperti lagi yang disampaikan di awal ya. Ketika kalian menyetujui produk jasa keuangan, pasti selalu ada klausul gini. Konsumen atau pihak pertama bersedia menjadikan kontaknya sebagai sarana untuk ditawarkan produk jasa keuangan lainnya. Ini sama dengan telemarketing. Jadi kalau kalian checklist setuju, ya berarti kalian yang memang setuju untuk dijadikan calon nasabah yang kasarnya buat kita akan diganggu untuk terus ditawarin. Nah, itu jadi kalau misalnya solusinya gimana? Sayangnya karena kita pas dia sudah menyetujui ya solusinya ya paling di apa ya ditolak aja atau teman-teman bisa laporin tadi via APPK. Nanti di APPK itu ada disuruh pilih lembaga jasa misalnya Bank A. Terus permasalahannya apa dan segala macam sampaikan bahwa konsumen terganggu karena adanya telemarketing yang berlebih misalnya itu. Terus ada lagi, kalau misalnya dari Kang Jundai kayaknya ya, kalau misalnya pinjol ilegal mereka bisa pakai KTP kita secara sembarangan, apa itu bisa kita tuntut, apa enggak, kita tuntut dan apa enggak berpengaruh? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Teman-teman, kalian mau tuntut boleh, tapi orangnya kan mana? Nggak ada, orangnya tuh susah. Bahkan setingkat cybercrime pun pihak kepolisian sulit untuk menangkap si pelaku-pelaku pinjol ilegal ini. Jadi kalau misalnya mau dituntut memang harus dituntut, karena pelaporan pinjol ilegal itu adalah ke kepolisian, karena masuknya tindak penipuan. Kalau tindak penipuan masuknya tindak pidana, yang boleh menangani tindak pidana itu adalah para penegak hukum. Jadi betul Mas Jundai, kalau misalnya mau melakukan penuntutan ke cybercrime boleh, tapi saya nggak akan kasih sugar coating atau angin surga. Banyak pelaporan pinjol ilegal ke cybercrime ya memang sulit karena pinjol yang resmi, pinjol yang ilegal itu orangnya nggak tahu di mana, alamatnya pasti bodong, nggak tahu dia, alamatnya di mana segala macam, servernya bukan server Indonesia, kantornya juga nggak ada. Jadi, ini sekalian juga ya, teman-teman habis dari sini jadi agen literasi keuangan. Tolong untuk sebarkan ke orang-orang terdekat apalagi yang terkena pinjol ilegal. Jangan panik, karena memang mereka itu menyerangnya mental kita. Separah apapun yang dilakukan ancaman oleh dia, yakinlah mereka itu nggak akan datang. Misalnya sampai Sherlock kayak, "Saya ada di rumah ini, bakal datangin, ancam dan segala macam," nggak akan. Kenapa? Dengan dia memperlihatkan dirinya, berarti dia sama dengan menyerahkan diri, karena dia pelaku. Ya kalau dia datang, giring aja, bawa ke kantor polisi. Masalah utang piutang kan perdata, kan pinjol ilegal yang memberatkan bunganya, yang jadinya kita nggak bisa bayar dan segala macam, seperti itu ya. Terus, apakah pinjol baik untuk kita pada saat waktu tertentu atau kepepet? Saya sebagai, pribadi ya, karena saya berbicara dengan teman-teman yang notabene belum punya pendapatan, saya sampaikan bahwa buruk. Yang paling baik buat dana kepepet adalah teman-teman punya dana darurat. Tadi, cari uangnya dari uang saku dan segala macam, tabungin. Jadi nggak boleh nih, teman-teman mindset-nya adalah, "Aduh ini kan bukan karena konsumtif, ini kan aku butuh karena kepepet dan segala macam," nggak.
momen teman-teman sudah membiasakan proses kayak gitu, teman-teman akan membiasakan hal berhutang, itu enggak. Jadi kalau ditanya baik atau enggak, buruk untuk teman-teman generasi yang masih muda. Usahakan teman-teman punya uang mepet itu dari dana darurat yang sudah ditabung ya. Terus, oke, ini menarik juga nih, dari Maisri Safitri Maulani. Ini juga yang kemarin jadi bahasan yang lumayan panas ya di beberapa universitas. Ini pertanyaannya adalah bagaimana tanggapannya terkait universitas yang memaksakan mahasiswa untuk membayar kuliah pinjol. Oke, ini saya harus klarifikasi terlebih dahulu nih. Oke. Kebijakan mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT-nya dan diarahkan ke pinjaman online itu bukan hak dari pinjolnya. Pinjolnya harus resmi ya. Itu bukan aturan dari pinjolnya, bukan aturan dari OJK, tapi peraturan dari universitasnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apakah proses pengajuan itu secara sadar tanpa paksaan administratif sesuai itu nggak apa-apa sebetulnya, kecuali diarahkan dengan sedikit paksaan. Nggak ada solusi dari universitasnya, memang diarahkan ke pinjol dimaksud. Saya nggak sebut nama brandnya, teman-teman pasti tahu. Pinjol yang menjadi viral kemarin itu adalah pinjol yang bergerak di bidang pendanaan studi funding. Tapi kalau di luar negeri banyak deh kayak student fund kayak gitu ya. Cuman yang menjadi dilema dan jadi permasalahan adalah seolah-olah pengajuan pinjaman, pembayaran UKT ke pinjol ini tuh dipaksain, diarahin. Padahal enggak, harusnya enggak boleh. Pinjol itu enggak ada kebijakan tidak tahu menau, dia hanya menerima, oh ini ada konsumen pelajar yang memang mau melanjutkan pendidikannya tapi uangnya terbatas. Seperti itu. Jadi bijak-bijak aja kalau misalnya teman-teman, karena harus ada konsekuensi ketika kalian minjem pembiayaan ke lembaga jasa keuangan nggak pinjol, itu tuh bukan pinjam ke mertua atau ke ibu tanpa bunga ya. Itu tuh ada bunganya gitu, seperti itu. Terus ini masih ada waktunya atau bentar lagi ya Mbak Regita? Masih ada, Kak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. eh Slik OJK. Kalau saya masih belum paham tentang Slik OJK Slik ya. Kalau misalkan memang belum pernah menggunakan paylater dan pinjol dan berhutang di media, jadi nanti informasinya debiturnya kosong, betul. Nanti kosong, nol. Jadi data tidak ditemukan. Berarti artinya kalau data kalian tidak ada muncul di Slik, berarti KTP kalian atau nama kalian itu nggak punya utang dimanapun. Jika iya kosong, apa kredit skornya otomatis nilainya 1? Enggak. Kredit skor itu berguna bagi kalian yang punya utang. Kalau utang baru ada kredit skornya. Kalau nggak berhutang ya enggak, ya dianggapnya baik aja, kalian nggak punya utang. Atau kredit skor dihitung dari kualitas pinjaman. Nah, tiap melakukan pinjaman dibayar tepat waktu. Yes, betul. Kredit skor itu memang diperhitungkan dari seberapa taat kalian dalam melakukan pinjaman. Nanti saya akan perlihatkan salah satu contoh cara baca Slik OJK-nya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pinjaman, kosong nanti di Sliknya. Jadi kalau saya secara berkala anjurkan kalian cek Slik OJK untuk memastikan bahwa nggak ada hmm, salah penggunaan KTP dan lain sebagainya macamnya. Terus bagaimana cara merespon rentenir yang ikut menagih uang kita sebagai teman yang meminjam, karena pinjol dapat mengakses kontak kita padahal yang minjam uang adalah teman yang menyimpan kontaknya. Ini berarti ciri-ciri pinjol ilegal. Kalau misalnya, karena kan sebetulnya gini, pinjol yang resmi itu nggak boleh, akses kontak tuh nggak boleh. Aksesnya cuma 3 tadi, camilan, kamera, mikrofon, location. Kalau sampai kalian pinjam pinjol, ngeklik gitu ya, terus udah kayak gitu ada dia kayak XX your phone book dan segala macam, itu definitely illegal. Pasti itu dia pinjol ilegal. Jadi, kalau misalnya ya, saya biasanya gini, kalau misalnya kalian ada momen terganggu, contoh ya, Mbak Regita itu karena ada di kontak handphone saya pakai pinjol ilegal, Mbak Regita tuh terganggu jadi ganggu, abaikan aja. Cuman emang jadinya keganggu sih. Satu-satu solusinya cuma diabaikan doang. Dia itu 2 bulan lah kalau misalnya benar-benar diabaikan, dia bakal hilang dengan sendirinya walaupun juga masih masih ada lah 1 atau 2. Sehari itu bisa mungkin sampai sampai 70 kali miss call atau telepon kalian ya.
Intinya adalah wayahna kalian temenan sama orang yang nggak sengaja pakai pinjol ilegal. Karena kalau pinjol yang resmi nggak boleh. Makanya tadi, kalau misalnya ada pinjol yang resmi sampai bisa kontak ke orang yang tidak didaftarkan ke kontak darurat, harus laporkan ke OJK. Oke. Kalau judi online tuh, ini ada lagi pertanyaan tentang judi online. Judi online itu kan merasakan orang-orang, bikin orang-orang ketagihan dan minjem sana sini, termasuk ke teman sendiri dengan oke, minjem 100 ya. Kenapa sampai pemerintah nggak dihapus total? Oke, sebetulnya kalau judi online bukan kewenangannya OJK, tapi kewenangannya Diskominfo dan juga Kementerian Kepolisian. Sebagai informasi, dalam 1 bulan bisa ratusan situs judi online dan juga situs pinjol ilegal yang ditutup. Tapi root cause-nya itu adalah servernya ini sebagai informasi dulu saya pernah sosialisasi juga tektokan sama Diskominfo. Yang menyulitkan itu adalah kalimat mati satu tumbuh 1.000 itu adalah nyata, karena memang servernya itu bukan server di Indonesia. Kalau server di Indonesia pasti, bloknya as easy as that gitu, langsung diblok aja. Tapi ini servernya itu biasanya di Kamboja, teman-teman juga udah tahu ya daerah sana adalah daerah pusat judi online dunia ya. Lalu juga biasanya di Cina dan lain sebagainya macamnya. Nah, memang intinya gini, kita sebagai masyarakat, mari yuk sama-sama membantu pemerintah untuk memerangi permasalahan ilegal-ilegal ini. Nggak cuman pinjol, apapun itu ya. Karena sebetulnya fenomenanya gini, ada supply pasti ada, karena ada demand, karena ada permintaan. Kalau misalnya pinjol ilegal itu ada di mana-mana, tapi nggak ada yang sama sekali yang pakai, yang terjerumus, lama-lama dia bakal hilang sendiri. Pun begitu juga dengan judi online. Ya gimana caranya pemerintah mau nutupin itu semua, tapi kalau misalnya masyarakatnya emang masih nyari-nyari, nggak akan bisa berhenti. Jadi memang harus di 2 arah. Kalau ditanya kenapa nggak dihapus total muncul lagi, dihapus total muncul lagi. Jadi memang harapannya dari kita juga ikut bantu teman-teman di instansi yang lain. Oke, oke, berarti ini sudah terakhir ya Mbak Regita ya. Oh, oh ini mungkin terakhir ya. Student loan kayaknya nggak bakal bekerja di Indonesia selagi kualitas pendidikan sama pekerjaannya masuk. Aduh, ini mah tuh DM-nya ke satu tuh jangan ke aku atuh. Ini mah ini mah curhat pribadi ya. Tapi gini sebetulnya. Tadi yang saya bilang, 1.000 kebaikan yang kalian udah bikin akan rusak sama satu kesalahan yang yang nggak sengaja kalian ini. Coba kalian lihat di history student loan pinjol itu, dia udah bekerja sama sama banyak universitas. Kenapa dari banyak universitas yang sudah bertahun-tahun dia ada, baru kemarin jadi viral? Pasti ada halnya, pemicunya. Silakan dicari pemicunya apa. Saya nggak akan menggiring opini, tapi teman-teman saya yakin mahasiswa itu kan salah satu change agent ya, agen perubahan. Tapi teman-teman peka sama isu-isu hal ini, entah ada konflik kepentingan di internal dan sebagainya macamnya. Yang akan kami tindak adalah lembaga jasa keuangan atau pinjol yang bersifat student loan tapi merugikan konsumennya. Nah, itu baru kita akan tindak. As long di mana perjanjian kreditnya secara sadar ditandatangani dan dipahami, berarti ada 2 kesepakatan yang itu menyepakati. Di belakangnya si mahasiswanya itu, saya tuh kemarin ngajuin pinjam tuh bukan karena ini saya. Nah, itu sudah bukan kewenangan lembaga jasa keuangannya, tapi adalah instansi pendidikannya itu sendiri. Itu mungkin apa untuk terakhir ya, untuk pertanyaan terakhir. Nah, berarti terakhir Halo, pilih ya, mungkin gimana? satu pertanyaan lagi tadi Boleh, ada boleh, boleh. penanya yang terlewat soalnya di Oh, awal-awal. boleh. Ya, Apa tuh Mbak saya Regita? Sorry, sorry. bagikan aja ya. Ya. Halo Kak, saya mau meminta pendapatnya aja sih di antara seluruh pay later di Indonesia, kira-kira mana sih yang paling aman secara regulasi dari Kanadira Diandra? Oke, Mbak Nadira, ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan kalau melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi di mana konsumen bertanya perihal produk yang baik. Sayangnya OJK tidak diperkenankan memberikan arahan produk yang baik, sama saja berarti kita berat sebelah sama lembaga jasa keuangan. Intinya adalah, ini kalau saya pribadi ya, saya itu biasanya suka membandingkan minimal mah dari bunga dulu deh, dari bunganya dulu.
bunga yang satu dengan bunga yang lainnya. Itu bisa googling di mana-mana. Nah, terus udah kayak gitu, tapi teman-teman harus paham kalau bunganya rendah, itu pasti ada konsekuensinya. Contoh, telat bayar, dendanya pasti lebih tinggi dibanding bunganya yang lebih tinggi. Nah, ini kan jadi memang ada pertimbangan secara pribadi teman-teman mau seperti apa. Intinya, yang paling utama adalah tadi 2L, legal dan logis. Terus juga 2K, berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan mampu. Ya kalau misalnya udah Bu, ini kebutuhan Bu, jadi saya harus beli Adidas Samba. Iya sok aja beli, sok Adidas Samba. Tapi kalau misalnya sampai ke pay later, eta mah jalan oge Adidas Sambana, Adidas Sam soalnya can lunas. Karena belum lunas tuh Adidas Sambanya ya. Sok pakai apa lagi? Pakai New Balance, cenah New Balance 992, 99 lah segala macam. Tapi pakai pay later harap dipertimbangkan lagi itu keinginan atau kebutuhan ya teman-teman. Jadi balik lagi sih ke kitanya mana produk yang paling baik. Belum tentu regulasi Shopee Pay Later lebih baik dari Traveloka Pay Later berdasarkan resiko keuangan saya. Dan begitu juga di teman-teman yang lainnya. Gitu. Terima kasih, mungkin cukup ya? Sudah semuanya ya berarti ya? Ya, boleh cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Andriani atas pertanyaan dan juga atas jawaban-jawabannya. Nah, untuk peserta yang masih ingin bertanya, mungkin bisa menghubungi pihak panitia di grup WA untuk pertanyaan yang masih belum dijawab, gitu ya. Baik, untuk acara selanjutnya kita ada sesi penayangan video dari kelompok proyek DKV ITENAS. Untuk operator dipersilahkan. Ini Firman. Nama panggungnya Vin. Vin bukan selebriti. Cuma anak rantau yang berprinsip new place, new me. Paling seneng tuh kalau ditanya, kenapa Bandung? Bebas, pusat skena, surga sosialita, menyala. Yo, what's up, kawan-kawan? Let's go, let's go, let's go. Hey, kawan-kawan gua, bro. Kuliah nomor sekian, pamer outfit aja dulu. Keren banget outfit lu, gila. Banyak duit nih pasti. Cabut ya. Nongkrong di kafe, sohib barista. Kopi susu mana yang Vin belum coba? Teman gua. Biasanya, men. Tapi giliran mau bayar, Biasanya gue pakai QR ya. Gak bisa banget gue tuh begal cash, boros banget pokoknya. cashless solusinya. Password wifi-nya stop. Nah, gitu dong, bentar nih. Enak banget tempatnya. Lihat sendiri kok. Karena uang virtual gak ada habisnya. Kopi susunya mantap banget. Karena meminjam gak ada batasnya. FCR lah, kerja-kerja sedikit gitu yang kayak ya sambil kuliah lah. Karena kalau ada yang nagih, Oh, karena gua kebetulan gak ada lagi ada kerjaan, jadi kayak kita mending cabut sekarang aja. tinggal lari. Sorry ya, tadi gue cepet-cepet soalnya gua dapat undangan party, men. Party kita. Gua punya pengumuman buat lo semua. Minuman lo semua malam ini gua yang bayar. Lo pikir lo bisa kabur? Bayar utang lo!
Mau sampai kapan, Vin? Gak apa-apa. Masih ada hari esok. Masih ada kesempatan, kan? Keren juga ya. Ini buku rekeningnya ya, Kak. Registrasinya sudah selesai. Silakan dicek terlebih dahulu. Buku tabungan. Kesempatan untuk menabung. Ya udah deh, makasih ya, Kak. Ada lagi yang bisa saya bantu, Kak? Aman sih, Kak. Mungkin selanjutnya Kakak bisa mulai menabung sedikit demi sedikit untuk pegangan Kakak sebagai mahasiswa. Terima kasih. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Vin! Oi, Vin! 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 Pesan apa lu? Kayak biasa kan? Kesempatan untuk memilah kembali Enggak dulu deh, Mike. daripada beli yang gak perlu. Karena saat kebiasaanmu berubah, sedikit demi sedikit, lingkunganmu jadi lebih baik juga. Vin, ayo makan. Lu bawa bekal apa hari ini? Bekal. Bocah belum janji. Nah, lu bawa apaan, Vin? Buka dong. Nggak tahu juga nih, gua lupa. Kita buka kali ya bareng-bareng ya. Oh, lu habis buka tabungan. Oh, iya. Baru buka tadi juga. Lu ngomong-ngomong buka buku tabungan, gua juga kemarin buka. Oh iya. Iya, buat mahasiswa bagi kita mah penting. Gila. Iya, setuju sih. Bener sih. Penting banget. Kayak gua buka. Jadi, kapan mau berubah, Vin? Gak usah digedor, bego. Dompet kasih. Lu gak bisa kabur, Firman. Bang. Gua bayar sekarang, Bang. Baik, Keren. gimana teman-teman semua? Keren banget ya. Nah, buat videonya mungkin tadi ada sedikit kendala internet ya, jadi kurang mulus gitu. Jadi ini bakal di-upload di Instagram Lip the Loop. Jadi kalian bisa pantengin aja dan juga melihat kembali videonya ya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan mengerti makna dari video yang telah dibuat oleh oleh kelompok DKV ITENAS. Selanjutnya apa? Baik, untuk selanjutnya itu kita akan mengirimkan link Google Form. Itu kalian bakal absen dan juga ada sedikit pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk sekaligus menjadi sertifikat digital. Jadi harap untuk semua peserta untuk dapat mengisi Google Formulir yang akan dikirimkan oleh panitia. Silakan untuk para peserta boleh diisi dulu Google Formulirnya.
Dan juga teman-teman peserta yang sudah mengisi Google Formulir boleh langsung on cam ya, karena habis ini kita mau foto bersama dulu. Sekali lagi buat teman-teman peserta yang sudah mengisi Google Formulir, harap membuka kameranya ya, karena setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi buat peserta itu wajib mengisi Google Formulir yang telah diberikan ya, karena kita akan memilih secara acak peserta yang mendapatkan door prize GoPay. Jadi buat peserta semuanya harap mengisi Google Formulir yang diberikan oleh panitia. Sekali lagi peserta yang sudah mengisi Google Formulir harap membuka kameranya ya, karena habis ini kita ada sesi foto bersama.
3 menit lagi kita akan mengadakan sesi foto bersama ya. Jadi untuk para peserta yang belum mengisi Google Formulir, harap mengisi link yang sudah dibagikan oleh panitia, karena itu akan menjadi data diri juga untuk bukti sertifikat. Ini 3 menit tungguin. Baik, kita akan mulai sesi foto bersama ya. Untuk slide 1 dimulai 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat teman-temannya semua yang sudah membuka kamera untuk sesi foto bersama ya. Baik, kita sudah berada di akhir acara. Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat sebagai mitra kelompok proyek DKV ITENAS dan khususnya kepada Ibu Andriani. Sebagai narasumber, terima kasih juga kepada pihak ITENAS dan Prodi Desain Komunikasi Visual sudah memberikan wadah untuk eksplorasi kami dan tentunya kepada teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi. Sekian dari kami, saya Regita Mahiraudiatami sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Sri Terima Retno. kasih. Semuanya, info lebih lanjut bisa Terima kasih Bu Andriani. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya, sukses. Semoga makin bijak nih Pamit. teman-teman ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih teman-teman. Iya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.